Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Di sini saya Kalubebatu Maulidia dan rekan saya Elia Nur Hasanah akan menjelaskan mengenai materi pasar uang dan pasar valuta asing. Berikut penjelasannya. Pasar uang. Pasar uang adalah tempat pertemuan antara pemberi dana atau lender dengan calon konsumen. Pertemuan tersebut dapat dilakukan secara langsung ataupun melalui perantara. Di dalam pasar uang, kita tidak akan menemukan penjual yang sedang menawarkan fisik uang, seperti yang terjadi di pasar biasanya. Barang yang dijual adalah suatu uang, namun diwakili oleh surat berharga jangka pendek dengan batas waktu yang maksimal 1 tahun. Perbedaan pasar modal dan pasar uang. Dalam bentuk instrumen, pasar modal surat berharga jangka panjang seperti saham atau obligasi, sedangkan di pasar uang surat berharga berjangka pendek seperti SBI dan commercial paper dan lain-lain. Dalam pasar modal penjual dan pembeli bertemu di tempat seperti bursa efek. Tapi dalam pasar uang pasarnya abstrak melalui elektronik seperti telepon atau faksimil. Tujuan investasi atau untuk ekspansi perusahaan di dalam pasar modal, sedangkan di pasar uang untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek saja. Tujuan pasar uang yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan dana jangka pendek, seperti membayar utang yang segera akan jatuh tempo. Yang kedua, untuk memenuhi kebutuhan likuiditas karena disebabkan kekurangan uang kas. Yang ketiga, untuk memenuhi kebutuhan modal kerja, yaitu membayar biaya-biaya seperti upah karyawan, gaji, pembelian bahan dan kebutuhan modal kerja lainnya. Yang keempat, sedang mengalami kalah clearing. Hal ini terjadi di lembaga clearing dan harus segera dibayar. Instrumen pasar uang. Instrumen pasar uang yang pertama, interbank call money, merupakan pinjaman antar bank yang terjadi dalam proses clearing. Agar tidak terkena sanksi akibat kekurangan likuiditas, bank dapat meminjamkan uang dari bank lain. Yang kedua, sertifikat Bank Indonesia atau SBI. SBI adalah surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Penerbitan SBI dilakukan atas unjuk dengan nominal tertentu, dan penerbitan SBI biasanya dikaitkan dengan kebijaksanaan pemerintah terhadap operasi pasar terbuka dalam masalah penanggulangan jumlah uang beredar. Yang ketiga, sertifikat deposito merupakan alternatif utama bagi pihak perbankan untuk memenuhi kebutuhan dana jangka pendeknya. Sertifikat deposito diterbitkan atas unjuk dengan nominal tertentu. Jangka waktunya pun bervariasi sesuai dengan keinginan bank. Yang keempat, surat berharga pasar uang atau disebut SBPU. Merupakan surat berharga yang diperkenalkan oleh Bank Indonesia tahun 1985 sebagai salah satu alat untuk melakukan operasi pasar terbuka dalam rangka ikut menstabilkan nilai rupiah. Yang kelima, bankers acceptance, merupakan wesel bank yang diberikan cap dengan kata-kata accepted dan dapat diperjualbelikan di pasar uang sebagai salah satu sumber dana jangka pendek. Jangka waktu penarikan wesel berkisar antara 30 hari sampai 180 hari. Yang keenam, commercial paper, merupakan kertas berharga yang dapat diperdagangkan di pasar uang dengan jangka waktu yang tidak lebih dari 1 tahun. Yang termasuk dalam jenis commercial paper adalah promes yang diterbitkan oleh perusahaan lembaga keuangan, termasuk bank. Yang ketujuh, treasury bills, merupakan instrumen pasar modal yang diterbitkan oleh bank sentral dengan jangka waktu paling lama 1 tahun. Penerbitan treasury bills oleh bank sentral ini biasanya atas unjuk dengan nominal tertentu. Yang kedelapan, repurchase agreement, merupakan bentuk surat berharga yang juga dapat diperjualbelikan dengan suatu perjanjian tertulis bahwa si penjual akan membeli kembali surat-surat berharga tersebut. Dan yang kesembilan, foreign exchange market, pasar valuta asing. Pasar valuta asing atau sering disebut dengan istilah foreign exchange market merupakan
pasar di mana transaksi valuta asing dilakukan baik antar negara maupun dalam suatu negara. Dalam setiap kali melakukan transaksi valuta asing, maka digunakan kurs atau nilai tukar. Nilai tukar ini dapat berubah-ubah sesuai kondisi dari waktu ke waktu, yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti faktor ekonomi dan politik. Falas juga dapat dilakukan antar bank dengan nasabahnya, seperti transaksi uang kertas asing atau disebut banknotes, traveler's check, giro falas, transfer ke luar negeri, atau kegiatan mata uang asing lainnya. Dalam transaksi ini, bank menggunakan kurs jual dan kurs beli, di mana penggunaan kurs dapat dilakukan sebagai berikut. Kurs jual pada saat bank menjual dan nasabah membeli, sedangkan kurs beli pada saat bank membeli dan nasabah menjual. Tujuan melakukan transaksi falas. Yang pertama, untuk transaksi pembayaran. Contoh, PT Maras importir di Indonesia melakukan pembelian sejumlah barang berupa mesin dari PT Roche di Jerman. Pembayaran dilakukan tergantung sales kontrak yang telah disepakati dan ditandatangani kedua belah pihak, apakah dengan mata uang Jerman atau dengan mata uang Indonesia. Jika pembayaran dilakukan dengan mata uang eksportir atau DM mata uang Jerman, maka transaksi falas akan terjadi di Indonesia. Yang kedua, mempertahankan daya beli. Kebijaksanaan pemerintah melakukan devaluasi bertujuan untuk meningkatkan ekspor sehingga barang-barang kita yang di luar negeri menjadi lebih kompetitif. Dengan melakukan devaluasi, maka nilai tukar rupiah diturunkan terhadap mata uang yang didevaluasikan. Akan tetapi, bagi pemegang rupiah di dalam negeri, justru nilai tukar uangnya terhadap mata uang asing malah menjadi turun. Akibatnya, daya beli pun menurun jika dibandingkan dengan falas tersebut. Yang ketiga, mengirim uang ke luar negeri. Transfer ke luar negeri merupakan jasa bank dalam pengiriman uang ke luar negeri. Sarana yang digunakan dalam hal ini dapat dilakukan dengan telex, telepon, faksimal, dan lain-lain. Jika pengiriman dalam mata uang negara tujuan, maka pertukaran falas terjadi di negara pengiriman. Demikian pula, jika pengiriman dengan menggunakan negara pengirim, maka transaksi falas terjadi di negara tujuan. Yang keempat, mencari keuntungan. Contoh, untuk mencari keuntungan nasabah dapat menyimpan uangnya dalam bentuk deposito falas atau rekening giro falas. Di samping memperoleh suku bunga, nasabah akan memperoleh keuntungan dari kenaikan kurs yang terus-menerus. Yang kelima, pemanggaran resiko. Dalam hal pemanggaran risiko atau hedging, seringkali terhadap utang dalam valuta asing. Hal ini akibat dari sering terjadinya kenaikan kurs yang terus-menerus. Kenaikan kurs ini dapat meningkatkan nilai pinjaman atau utang jika tidak dilakukan hedging. Dengan dilakukan hedging, minimal risiko kerugian dapat diperkecil seminimal mungkin. Yang keenam, kemudahan berbelanja. Kemudahan ini seringkali bagi mereka yang suka berpergian ke luar negeri. Kemudahan ini dapat diwujudkan dengan membeli traveler check atau TC atau cek perjalanan. Dengan membawa TC ini, nasabah dengan mudah dapat berbelanja di berbagai tempat dan di berbagai negara. Selanjutnya yaitu jenis-jenis transaksi falas. Yang pertama ada transaksi tunai atau spot transaction. Yang kedua ada transaksi tunggak atau forward transaction, dan yang ketiga ada transaksi barter atau swap transaction. Yang pertama yaitu transaksi tunai atau spot. Biasanya penyerahan falas diterapkan ke dalam 2 hari kerja berikutnya atau beberapa hari kerja berikutnya. Ada 3 cara penyerahan dalam transaksi spot, yaitu value today, di mana penyerahan dilakukan pada tanggal atau hari yang sama dengan tanggal dilakukannya transaksi. Kemudian ada value tomorrow, di mana penyerahan dilakukan pada hari kerja berikutnya. Yang ketiga ada value spot, di mana dilakukan 2 hari kerja setelah transaksi dilakukan. Kemudian
Jenis yang kedua transaksi falas yaitu transaksi tunggak. Transaksi forward atau yang disebut juga forward contract ini penyerahannya dilakukan beberapa hari mendatang, yaitu baik secara mingguan atau bulanan. Yang ketiga jenis transaksi falas berikutnya yaitu transaksi barter atau swap transaction, yaitu kombinasi antara pembeli dan penjual untuk dua mata uang yang sama secara tunai yang diikuti membeli dan menjual kembali mata uang yang sama secara tunai dan tunggak secara simultan dengan batas waktu yang berbeda. Dengan kata lain, swap atau barter ini merupakan transaksi forward yang dikaitkan dengan transaksi spot atau kebalikannya. Contohnya, jual spot beli forward atau beli forward jual spot. Sebagai contoh, pada saat membeli uang dalam transaksi spot, secara simultan pula dijualkan kembali kepada pihak lain secara forward transaction. Berikutnya yaitu margin trading. Margin trading yaitu merupakan kegiatan pembelian falas secara terus-menerus dalam suatu pasar, misalnya di New York, untuk kemudian dijual kembali dengan segera di pasar lain dengan harga yang lebih tinggi, misalnya di Paris. Sistem jual beli falas seperti ini dapat berlangsung secara spot. Contohnya adalah jika harga 1 DM atau mark Jerman sama dengan US dollar 0,85 di New York, sedangkan di Paris 1 US dollar sama dengan 1 US dollarnya 0,84, maka bagi si pembeli Dark Jerman di Prancis akan menjualnya di New York dan akan memperoleh keuntungan US dollar 0,01 sebelumnya dipotong untuk biaya transaksi, yaitu harga komisi untuk para dealer. Transaksi seperti inilah yang disebut dengan margin trading. Selanjutnya yaitu interaksi antara pasar falas dan pasar uang. Jika seseorang hendak menginvestasikan uang dalam pasar uang, maka akan selalu mempertimbangkan kegiatan yang terjadi di pasar falas, karena hal ini dilakukan untuk menentukan investasi mana yang paling menguntungkan di pasar uang atau falas. Demikian pula sebaliknya. Sebagai contoh, hari ini Jumat tanggal 28 Mei 2011 adalah hari libur dan kurs 1 US dollar sama dengan 9.000. Sementara itu, harga pasar uang 17%. Pihak investor memiliki dana yang cukup besar untuk diinvestasikan. Menurut Anda, investasi mana yang akan dipilih investor membeli falas atau pasar uang? Yaitu cara menjawabnya, mencari nilai tambah selama masa libur terlebih dahulu. Kurs yang diketahui, kurs pada tanggal 28 Mei adalah 1 US dollar sama dengan 9.000, bunga di pasar uang 17%, jangka waktu 28 sampai 31 Mei 2011, 3 hari. Nilai tambah sama dengan 3 dikali 0,17, bunga di pasar uang, lalu dikali 9.000, kemudian dibagi 360 hari sama dengan 12,75. Lalu mencari nilai total. Nilai total sama dengan 9.000 ditambah 12,75 sama dengan 9.012,17. Jadi di sini ada catatan. Yang pertama, jika kurs ditambah nilai tambah lebih besar dari nilai total, maka sebaiknya investor membeli falas. Yang kedua, jika kurs ditambah nilai tambah lebih kecil dari nilai total, maka sebaiknya investor membeli pasar uang. Dalam hal ini, kurs 9.000 dan nilai total 9.012,17, yaitu lebih besar kurs daripada nilai total. Oleh karena itu, sebaiknya investor membeli falas. Selanjutnya, jika kondisi hari Senin diperkirakan sebagai berikut: 1. Kurs US dollar sama 1 US dollar sama dengan 9.030 rupiah. Yang kedua,
Jika kurs 1 US dollar sama dengan 9.010, maka pilihan investor untuk membeli falas atau pasar uang adalah yang pilihan pertama, yang nomor 1, sebaiknya investor membeli falas karena 1 US dollar kursnya 9.030 yang tadi itu lebih besar dari 9.012,17 nilai total yang tadi sudah dihitung pada slide sebelumnya. Yang kedua, sebaiknya investor membeli falas juga. Sebaiknya investor membeli pasar uang, maaf salah di slide ini, karena 1 US dollar yang pada soal 9.010 itu lebih kecil dari 9.012. Lebih kecil dari nilai total yang sudah dihitung pada slide sebelumnya. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.